Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di ruang sidang, di sana Olaf mengatakan, "Hari ini keadilan akan ditegakkan. Kau akan berakhir seperti orang-orangmu yang menyerbu desaku, Octem." Dan Octembe mengatakan, "Jangan khawatir, anjing. Takdir mereka adalah syahadat. Menjadi syuhada adalah berkah." Benggehatun yang berada di sana mengatakan, "Kau akan dihukum. Kau akan tenggelam dalam darah orang yang tidak bersalah yang kau bunuh, hari ini atau besok." Tidak lama Osman datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Berhenti bertanya. Hanya pengadilan yang akan mengajukan pertanyaan hari ini." Namun Olaf bertanya, "Di mana Kantaku Zenos?" Dan Osman menjawab, "Mereka membalut lukanya. Wanita bernama Frigg mengincarnya. Itu sebabnya aku menyembunyikannya di tempat yang aman. Bukankah kesaksianmu itu cukup?" Dan Olaf mengatakan, "Kesaksianku cukup untuk membakar seluruh suku Octembe. Dan juga Kantaku Zenos ditembak. Dia juga akan membayar untuk itu. Hukuman mereka adalah kematian." Mendengar ini Octembe mengatakan, "Bajingan kau! Aku tidak menembak Kantaku Zenos dan aku tidak menyerang desa manapun. Setiap nafasmu adalah penghinaan bagiku." Namun Olaf mengatakan, "Keadilan akan ditegakkan. Kau akan mati, Octem." Dan Octembe mengatakan, "Aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku." Lalu Olaf mengatakan, "Jika tidak, aku akan menegakkan keadilanku sendiri." Seketika Osman mengatakan, "Diam, dewan ini telah dikumpulkan untuk keadilan. Octembe, cukup untuk memberontakanmu. Sekarang diamlah. Dan kau, Olaf, buat keluhanmu dan berikan kesaksian. Tetapi jika kau mencoba menjalankan keadilan sendiri, kau akan kehilangan akal sebelum pergi ke Konstantinopel." Tidak lama Dursun Fakih datang memasuki ruangan. Dengan mengucapkan salam, dia mengatakan, "Aku mempercayai diriku pada hukum adat dan menemukan jalannya dengan perintah syariah Quran, dan aku memberikan penilaian. Pengadilan kami netral. Itu tidak boleh mempertimbangkan agama orang dan harus menjalankan keadilan. Baiklah, biarkan sidang dimulai." Sebuah kejadian buruk terjadi di Akri pada hari ketiga bulan Safar. Hari ini, kebenaran akan terungkap. Penindas akan dihukum. Komandan Olaf, kami mendengarkanmu. Kemudian Olaf mengatakan, "Octembe ini memberi perintah untuk membunuh lebih dari 50 orang tidak bersalah. Dia merebut emas Roma. Dia menembak Pangeran Kantaku Zenos di sukunya. Harga kejahatan ini hanya bisa dibayar dengan kematian." Lalu Dursun Fakih mengatakan, "Kita akan memutuskan itu, Olaf. Apa pembelaanmu, Octembe?" Dan Octembe menjawab, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, mereka memberitahuku bahwa kau menyerbu sebuah desa. Alpenku ada di sana untuk memenuhi tugas mereka. Mereka memberitahuku bahwa ada emas di sukumu. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku percaya pengadilan, tapi keadilan yang sebenarnya akan diberikan di akhirat. Aku akan menghadapi pembohong di sana." Sahabat kita beralih sejenak ke hutan. Terlihat beberapa tentara kafir tengah membawa karavan yang berisi peti emas. Namun hal yang tidak diduga adalah bahwa Den, si anak buah Olaf, datang menyerang. Hal itu pun disaksikan oleh Hussein dari balik semak. Kembali lagi ke persidangan, tidak lama Aktemur datang memasuki ruangan dengan diikuti oleh Alcicek. Kemudian Dursun Fakih mengatakan, "Kejahatan diucapkan untuk menjatuhkan keputusan. Kita perlu mendengarkan kasus lainnya. Sobashi Aktemur Bey, kami mendengarkanmu." Lalu Aktemur mengatakan, "Pertama, dia ingin menembak tawanan. Aku menghentikannya. Dia menusukku tapi tidak dengan sengaja. Dia ingin membunuh tawanan, tapi aku pergi di antara mereka." Dan Alcicek mengatakan, "Aku ingin mempelajari bagaimana tawanan itu terkait dengan para pengecut yang membunuh pamanku.
Seketika Dursun Fakih mengatakan, "Jangan berbicara tanpa izin, Alcicek Hatun." Namun Aktemur mengatakan, Alcicek Hatun tidak bersalah. Seketika Dursun Fakih mengatakan, "Kejahatan itu dilakukan terhadap negara, bukan terhadapmu, Aktemur Bey. Kamu tidak bisa memberikan penilaian." Lalu Aktemur mengatakan, "Jika aku adalah Sobashi, jika aku mewakili negara di sini, maka aku mengatakan bahwa kejahatan ini tidak dilakukan terhadapku." Mendengar ini Aisyah bertanya, "Jadi kamu mengatakan bahwa dia menikahmu karena kesalahan? Bagaimana dengan panah? Itu akan membunuhmu, Sobashi?" Seketika Dursun Fakih mengatakan, "Apakah aku harus membungkam kalian semua satu persatu? Aisyah Hatun, diamlah. Bagaimana dengan masalah panah, Aktemur Bey?" Dan Aktemur menjawab, "Aku tidak melihat siapa yang menembakkan panah. Yang aku tahu adalah aku terluka oleh panah Alcicek Hatun." Kemudian Dursun Fakih bertanya, "Bala Hatun, apa yang akan kau katakan?" Dan Bala menjawab, "Ketika kami menemukan Aktemur terluka, kami menangkap Alcicek di dekatnya. Busur dan anak panah ada di tangannya." Kemudian Dursun Fakih bertanya, "Alcicek Hatun, apakah kamu memiliki pembelaan terhadap kejahatan ini?" Dan Alcicek menjawab, "Itu terjadi seperti yang dikatakan Sobashi padamu. Aku tidak menembakkan panah. Seseorang memukul kepalaku. Aku memiliki busur di tanganku ketika aku membuka mataku." Mendengar ini Aisyah mengatakan, "Kau bohong, kau berbohong. Dia adalah pembohong." Seketika Dursun Fakih mengatakan, "Cukup, Aisyah Hatun, keluarlah." Kemudian dengan perasaan kesal, Aisyah pergi meninggalkan persidangan. Lalu Dursun Fakih mengatakan, "Osman Bey, apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan?" Dan Osman menjawab, "Aku tidak menyaksikan masalah ini, tapi aku tidak bisa menerima serangan terhadap Komandan Yenisehir dan tamuku Kantaku Zenos. Aku tidak akan menjadi hakim dalam persidangan ini. Kau yang akan membuat keputusan, Dursun Fakih." Kemudian Dursun Fakih mengatakan, "Serangan pertama Alcicek Hatun terhadap Komandan Aktemur adalah kasus serupa. Hukumannya 5 tahun pengasingan. Tetapi kejahatan itu terhadap Panglima. Jadi itu adalah kejahatan terhadap negara. Pengasingannya akan menjadi 10 tahun." Mendengar ini Alcicek hanya terdiam dengan menahan kesedihan. Dan Bengke Hatun mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Kemudian Dursun Fakih mengatakan, "Dan untuk Oktembe, Batur Up yang tampaknya bersalah membawa emas itu ke suku, ini membuktikan bahwa dia berada di bawah perintah Oktembe. Semua orang tak bersalah itu mati karena Oktembe. Hukuman untuk kejahatan tersebut adalah eksekusi." Meskipun berat hati menerima keputusan itu, namun Oktembe mengatakan, "Alhamdulillah, kami orang beriman. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk juga datangnya dari Allah. Evallah." Lalu Dursun Fakih mengatakan, sidang ditunda. Kemudian mereka membawa Oktembe dan Alcicek kembali ke dalam ruang penjara. Menyaksikan ini Bengke Hatun mengatakan, "Ketika kekejaman datang, hukum menghilang. Ini sudah berakhir, Osman Bey. Kau tidak lagi adil. Kau tidak mengikuti hukum." Kemudian Bengke Hatun pun pergi meninggalkan ruangan. Sahabat kita beralih ke hutan. Pertarungan masih berlanjut. Dan si anak buah Olof membantai semua tentara kafir itu. Bukan hanya itu, dia juga memerintahkan pasukannya untuk mengambil dan membawa peti-peti emas tersebut. Menyaksikan ini Husain memutuskan untuk menginformasikan kepada Bayindir. Sementara itu, Olof mengatakan kepada Osman, "Aku tercengang dengan keadilanmu, Osman Bey." Namun Osman mengatakan, "Kau belum melihat apa-apa." Tidak lama Bey Sungur datang seraya mengatakan, "Bey, mereka menyerbu karavan yang membawa emas ke Konstantinopel." Mendengar ini Olof mengatakan, "Itu adalah tugasku untuk menyerahkan emas.
Osman Bey, aku akan menemukannya. Seketika Osman menghentikannya seraya mengatakan, tidak, kau tidak dapat bertindak di dalam wilayahku tanpa sepengetahuanku. Kita akan pergi bersama. Alpen, bersiaplah. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di samping itu, seorang Alpen datang ke perkemahan Oktembe seraya mengatakan, sidang berakhir, mereka akan menggantung Oktembe kita. Mereka mengasingkan Alcecek Hatun dari negaranya. Mendengar ini Shahin Bey berteriak mengatakan, Alpen, ini saatnya. Seketika mereka menodongkan senjata ke arah Turgut. Diperlakukan seperti ini, Turgut bertanya, apa yang kalian lakukan? Ini akan berdampak besar. Ini akan menyebabkan perang saudara. Namun Uras Bey mengatakan, kita tidak akan bicara lagi Turgut Bey. Senjata ditarik. Ini adalah tetes terakhir. Sampai kami menyelamatkannya dari penjara bawah tanah itu, kau adalah seorang tahanan di sini. Mendengar ini Turgut mengatakan, apakah kau berniat membuat orang Turki saling membunuh? Jika demikian, aku akan membuatmu membayarnya. Aku tidak akan mengasihanimu. Kemudian Uras Bey memerintahkan Alpennya untuk menangkap Turgut beserta pasukannya. Dan Shahin Bey mengatakan, ini saatnya untuk balas dendam. Kita akan menyelamatkan Oktembe dari eksekusi. Ayo. Lalu Turgut mengatakan, kalian membuat kesalahan, Bellers. Musuh tidak ada di sini. Mereka berada di perbatasan. Mereka menunggu kita untuk membuat kesalahan. Kalian membuat orang Turki saling membunuh. Di samping itu, Den yang tengah mengawasi mereka dari balik semak, dia mengatakan, Osman datang menuju jebakan. Kami memiliki emas. Turgut akan menjadi korban pertama dari perang saudara. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.